guys, welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Vanderbar. Halo, salam kenal buat sanak sadonya. Perkenalkan, nama aku Irfan. Ini adalah channel baru. Ini adalah video pertama yang aku unggah di channel ini. Ya, kali ini aku mau cerita-cerita tentang dulu pengalaman kuliah dulu, suka dukanya gimana gitu. Aku mau share di channel YouTubeku ini. Jadi sebelum itu aku ingin kalian subscribe channel ini, karena kedepannya channel ini akan membahas tentang kehidupan keteknik sipilan dari aku sendiri. Juga nanti ada vlog-vlog gitu. Baik, langsung aja. Dulu aku kuliah S1 teknik sipil di Padang, di salah satu kampus swasta. Dulu kenapa ngambil jurusan teknik sipil, ya karena dari kecil suka tentang ya berhitung, hobi ngitung gitu, juga hobi desain, ya suka lihat di mana-mana ada poster denah gitu, ada denah bangunan gitu, aku suka lihatnya, aku tertarik gitu. Di benakku itu siapa yang bikin gitu, kenapa ada denah, itu sekolahnya apaan. Tapi dulu taunya cuman arsitek, teknik sipil belum tahu. Jadi teknik sipil itu tahu pas mau daftar gitu di kampusnya. Jadi dijelasin itu teknik sipil itu apa. Ya menurutku dari paparan dari orang yang pas aku daftar itu, ada petugasnya gitu, dia menjelaskan kalau teknik sipil itu lebih banyak perhitungannya gitu, lebih desain bangunan itu lebih terperinci di teknik sipil gitu. Jadi pertanyaan kenapa bangunan itu bisa dibangun, jawabannya ada di teknik sipil. Sedangkan ya kalau arsitek lebih kepada desain bangunan, lebih ke keindahannya gitu, estetikanya gimana gitu, tata letak bangunannya gimana. Untuk perhitungan kekuatannya sendiri itu pelajarannya hanya ada di teknik sipil. Jadi pada saat itu ya dari situ aku ya ngambil jurusan teknik sipil. Pas awal-awal pun kuliah dulu ya langsung ada mata kuliah kalkulusnya di semester 1. Ya kalau semester 1 sih mata kuliah ya pasti mata kuliah umum gitu ya, mata kuliah dasar gitu kayak kewarganegaraan, Pancasila gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya semester 1, semester 2 masih ada mata kuliah kayak gitu, fisika, kimia juga ada. Ya aku asik aja gitu kuliahnya, sesuai dengan hobi gitu, sesuai dengan passion. Ya hobinya ngitung gitu kan, kalau ada angka-angka itu ya kayak misteri gitu. Ya bukan misteri lagi sih ya, tapi ya asik lah kalau buat orang-orang yang suka dengan matematika, suka dengan matematikanya. Ya kalau teknik sipil itu matematikanya itu lebih ke jadi matematika bergabung dengan ya teknik sipil. Jadi matematikanya itu memang difungsikan buat jadi pelajar, maksudnya gini. Jadi matematika di teknik sipil itu ya perhitungan buat desain strukturnya. Jadi matematika yang kita pelajari itu langsung aplikasi ke desain struktur itu sendiri. Jadi
pasti asik lah kalau ada. Jadi matematikanya itu langsung, aplikasinya nyata gitu. Jadi buat kalian yang suka ngitung-ngitung ya, aku saranin ya ambil teknik sipil. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhin di kuliah teknik sipil itu yang pertama, kalian harus punya kalkulator. Jadi kalkulatornya itu harus yang ini minimal ya, kasih minimal gini ya, jangan pakai yang gini ya, ini nggak cocok buat teknik sipil. Soalnya di teknik sipil itu ya hitungannya lebih ada kosinusnya, ada sinusnya, nanti juga ada integral gitu. Jadi minimal kalkulatornya gini. Aku dulu pakai Casio, ini tombolnya udah pada hilang semua karena sering dipakai gitu. Selain ini yang harus kalian punya itu salah satu buku, kayak ada juga yang bilang itu kitab wajib gitu ya, namanya buku teknik sipil. Nah, ada di sini sampulnya, nanti aku bagiin juga di deskripsi di bawah. Jadi menurutku buku itu bagus buat kita yang kuliah di teknik sipil. Di situ ada kayak rangkuman rumus gitu, rangkuman secara keseluruhan pelajaran teknik sipil itu udah dirangkum di satu buku itu. Selain buku itu ya kalian harus punya SNI gitu, SNI baik itu pembebanan, SNI perencanaan beton, perencanaan struktur baja, itu ada SNI-nya. Jadi ya kalian juga harus punya itu. Terus yang harus kalian punya lagi yaitu kalian harus jangan jadi orang introvert. Itu adalah jadilah kalian harus sering bergabung gitu. Kalau teknik sipil itu nggak bisa sendiri gitu, kuliahnya nggak bisa walaupun kalian pintar gitu, tetap aja ntar pasti ada kesusahannya gitu. Pas ada tugas besar gitu ya, walaupun pintar pasti ketemu susah-susahnya, itu pasti ada. Nanti bikin laporan praktikum. Jadilah orang yang bisa bergaul sama siapa aja. Jadi kalian jangan sendiri-sendiri gitu. Dulu pas awal-awal kuliah aku sendiri kayak gitu. Jadi pas kuliah dulu semester 1, semester 2 gitu. Jadi kuliah pulang gitu, nggak ada ngumpul-ngumpul gitu, nggak ada. Bikin tugas sendiri ya bikin gitu. Malah sering nggak selesai tugasnya. Pas mau ujian susah sendiri. Jadi nilainya rendah. Semester 1, semester 2 kayak gitu. Semester 3 ya mulai dirubah. Jadi aku sering ya belajar kelompok, gabung ke rumah teman yang di sana ada sekitar 20 orang, 10 orang gitu. Yang kelasnya ngumpul di situ, anak-anak kelas ngumpul di situ. Jadi sesuatu yang dikerjakan secara bersama itu akan lebih mudah daripada sendiri. Jadi itu adalah satu sifat yang harus kalian punya, karakter gitu. Kemudian ya kalian harus punya laptop. Nah, nanti kuliahnya nanti ada pemrogramannya cukup banyak gitu, seperti AutoCAD, SAP 2000, ETABS. Kemudian juga ada kayak kalau air dulu pakai Hexcraft. Kemudian ada nanti SketchUp. Jadi minimal ya buat kita kuliah prosesor Core i3 cukup,
Tapi nanti kalau untuk pengembangan di dunia pekerjaannya itu lebih baik pakai yang prosesornya Core i7, kayak laptop Acer Nitro 5 gitu, Asus ROG yang buat gaming gitu. Bagusnya pakai itu. Tapi kalau buat kuliah, buat belajar dulu gitu ya, cukup dengan Acer yang Core i3 udah cukup. Jadi nanti kan kalau pemula gitu buat belajar di awal-awal itu nggak terlalu banyak. Apa maksudnya? Kalau buat pemula ya pakai yang biasa-biasa aja gitu. Jadi dulu nanti AutoCAD. Jadi AutoCAD ini ya fungsinya buat gambar, bikin gambar kerja, gambar denah yang kalian lihat di proyek-proyek gitu, di papan sementara itu, di pagar sementara itu ada kepampang kayak denah gitu, itu bikinnya di AutoCAD. Kemudian ada gambar 3D bangunan yang sering kalian lihat di terpampang di jalan-jalan depan rumah yang mau dibikin, depan gedung yang lagi ada pekerjaan gitu. Itu bikinnya pakai pakai software SketchUp gitu. Nanti ada renderingnya, V-Ray. Tapi kalau buat di perkuliahan sih ya pasti ya pengenalan aja gitu kuliahnya. Kemudian yang harus kalian punya itu semangat gitu. Semangat ini maksudnya jangan gampang menyerah gitu. Soalnya kuliah teknik sipil itu berat. Jadi banyak pelajaran mata kuliahnya itu ya menguras ngepres gitu kepala. Jadi hitung-hitungannya banyak yang rumit gitu, kayak mekanika teknik gitu, mekanika bahan, analisa struktur. Jadi kalian harus punya semangat gitu. Mentalnya harus bagus gitu. Jangan gampang ngedrop. Jadi sifat seperti itu harus kalian punyai gitu. Sifat jangan menyerah. Jadi kalau kalian di teknik sipil itu ya itu karakternya nanti kalau setelah kalian selesai itu akan terbangun sendiri. Jadi kalian ya nanti mungkin semester 1, semester 2 ya itu dipadatkan dengan kayak praktikum gitu, kayak ya udah ada tugas besarnya kayak menggambar pakai AutoCAD tadi, udah di awal-awal udah ada tugasnya. Jadi kalian harus punya sifat jangan menyerah dan mentalnya harus bagus. Dan nanti kalian juga akan sering lembur. Jadi jam tidurnya mungkin nggak terlalu banyak karena waktunya habis ya buat belajar, bikin tugas besar. Jadi ya mungkin ada satu base camp gitu. Kalau dulu aku gitu sih di rumah teman, jadi ngumpul di situ. Belajar, bikin tugas besar. Jadi kalau ngumpul-ngumpul gitu ya nanti hasilnya pas ujian ya insyaallah bagus. Ya mungkin demikian aja, sekian aja gitu sharing kali ini. Ya, aku harap ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini karena nantinya mungkin setiap minggu aku akan share di sini, baik itu ya kembali lagi entah itu pengalaman dulu kuliah gimana, itu juga ada tutorial beberapa software yang aku akan aku bagi di channel ini. Mungkin ya sekian dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.